Yang saya temukan gitu, misalnya di Arab Saudi sendiri ada sekitar 3.000 lebih buruh migran Indonesia per tahun. Ini menurut data dari KBRI ya Bu, per tahun mereka melapor ke KBRI meminta perlindungan dari KBRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman Dialektika Hukum. Kali ini kita akan lanjut ke podcast episode 3 bersama saya Reski Hadianti Fadila sebagai host. Kali ini kita akan membahas mengenai buruh migran. Hampir sama topiknya seperti episode pertama, namun kali ini kita akan spesifik langsung ke buruh migran itu sendiri. Nah, sebelum itu, seperti yang sudah kita bahas di episode 1 ya teman-teman, sudah kita singgung bahwa semakin banyaknya tenaga kerja atau tenaga kerja yang bermigrasi ke luar negeri itu semakin banyak setiap harinya. Hal itu juga disebabkan oleh beberapa banyak faktor. Salah satu faktornya yaitu banyaknya permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia di dalam negeri yang masih belum terpecahkan sampai saat ini. Krisis yang juga terus berlanjut sampai saat ini dan belum terpecahkan telah menyebabkan banyak masyarakat akhirnya bermigrasi bekerja ke luar negeri seperti itu, dan telah memposisikan buruh migran Indonesia di tengah perkembangan kerentanan industri dan globalisasi. Nah, untuk membahas ini lebih lanjut sudah datang narasumber kita yaitu Ibu Jejen Nurjanah sebagai DPC dari SBMI yang ada di Sukabumi. Langsung saja kepada beliau dipersilakan. Ibu, selamat pagi. Ya tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya Ibu Jejen Nurjanah. Saya Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Sukabumi. Alhamdulillah sudah diundang ke sini dan mungkin saya di sini akan sharing pengalaman. Bagaimana tadi sudah disampaikan bahwa Sukabumi itu adalah kantong buruh migran. Kalau sekarang alhamdulillah jadi pekerja migran ya, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, jadi ditetapkan bahwa yang bekerja ke luar negeri itu adalah pekerja migran itu. Jadi tidak ada lagi buruh migran, tidak ada lagi TKI gitu namanya, sudah diganti dengan pekerja migran. Jadi ada kesetaraan lah gitu ya. Iya betul. Nah itu mungkin saya di Sukabumi itu berdiri 27 September ya 2007. Alhamdulillah kasus memang sudah luar biasa banyak gitu kan ya, sudah lebih dari 700 kasus yang kami tangani dari tahun per tahun. Dan untuk dari tahun 2015 sampai sekarang ini kita mengalami masalah yang sangat luar biasa gitu. Kenapa? Karena dari 2015 itu sudah moratorium untuk kerja ke Timur Tengah. Tetapi pada kenyataannya masih banyak pekerja migran asal Sukabumi yang berangkat menjadi pekerja migran di Timur Tengah. Dan itu tentunya berangkatnya secara unprocedural ya, jadi ilegal gitu, tidak ada visanya juga, bukan visa kerja tetapi visanya visa turis, visa ziarah. Nah itu memang sangat merugikan gitu ya, sangat merugikan untuk pekerja migran kita karena tidak ada payung hukum dan juga tidak ada perjanjian kerja, tidak tercatat di dinas, di BP2MI. Sementara kasus-kasus banyak gitu. Jadi kita untuk advokasi permasalahannya itu sangat merugikan. Contohnya kemarin yang meninggal itu seharusnya kan kalau prosedural itu ada asuransi gitu kan. Tetapi karena berangkat tidak tercatat, tidak prosedural, akhirnya hak yang harus dia terima itu hilang. Tuh. Dan ya alhamdulillah untuk Sukabumi untuk kabupatennya kita sudah koordinasi sudah sangat-sangat respon gitu ya pemerintahnya, termasuk Bapak Bupatinya juga ketika ada kasus-kasus yang kita dampingi tidak sulit untuk minta bantuan untuk koordinasi.
karena banyak sekali kasus-kasus yang misalnya hilang kontak, yang meninggal. Iya. Sering sekali ya Bu Sering ditemukan. sekali. Untuk tahun ini yang meninggal ada 5 kasus. Baru kemarin itu dari Malaysia, ya itu berangkatnya prosedural. Itu dari Sukabumi sendiri ya Bu? Sukabumi itu, Sukabumi ada 5 kasus, yang lainnya dari Timur Tengah. Dari Timur Tengah, oke. Nah itu, jadi memang sangat sudah ditutup tapi masih berangkat karena memang alasannya faktornya adalah ekonomi. Ya, gitu. Setuju, Dan Bu. juga mungkin untuk penyampaian informasinya juga tidak merata gitu ya, tidak sampai ke komunitas, ke daerah-daerah basis gitu. Iya betul. Sehingga mereka itu informasi hanya dari para perekrut atau sponsor ya. Jadi tidak paham tentang hukum gitu kan ya, tentang bagaimana prosedur pemberangkat yang benar, yang aman, nyaman gitu kan, yang punya punya payung hukum gitu ketika dia berangkat ke luar negeri untuk menjadi pekerja migran. Itu sangat minim sekali itu informasi. Walaupun kita sudah berusaha untuk mengadakan sosialisasi gitu kan, tetapi mungkin dengan anggaran yang terbatas, sementara Sukabumi luas, akhirnya tidak semua tersampaikan gitu. Iya. Kalau kemarin sih di episode pertama kita juga sempat bahas ya Bu terkait TKI ilegal mungkin ya dapat dikatakan, atau dokumen-dokumennya belum terpenuhi secara hukum gitu. Namun kan memang tetap harus dilindungi ya Bu hak-haknya seperti itu. Namun menurut Ibu sendiri yang dilakukan oleh pemerintah atau mungkin sudah maksimal atau belum? Dan lalu apa sih yang harus dibutuhkan oleh organisasi-organisasi dari serikat mungkin kita sebut saja mungkin Serikat Buruh Migran Indonesia sendiri gitu. Apalagi sih Bu yang dibutuhkan untuk bisa menjangkau para pekerja-pekerja ini yang memang secara hukum juga kita sulit untuk jangkau karena tidak ada dokumennya seperti itu. Upaya apa lagi gitu selain sosialisasi yang Ibu katakan tadi sulit gitu? Ya, satu harus ada kepedulian yang benar-benar gitu, yang langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah ya ketika kita ada warganya atau ada masyarakat misalnya kabupaten atau kota Sukabumi yang mana di sana itu membutuhkan bantuan kita. Nah sementara tidak tercatat misalnya di dinas-dinas itu kan ya, misalnya di dinas kerja, tetapi mereka itu harus dilindungi gitu kan, harus itu tanggung jawab negara gitu, tanggung jawab pemerintah gitu kan, itu tidak ada yang legal, tidak ada yang ilegal, itu tetap warga negara yang harus dilindungi. Nah jadi harus ada kerjasama lah dari semua pihak, mulai dari desa kecamatan ya kabupaten itu ada gugus tugas lah gitu. Gugus tugas sementara ada, tetapi harus dimaksimalkan karena memang gugus tugas itu berperan gitu untuk menangani atau memberikan bantuan gitu kan, pendampingan ataupun misalnya masukan-masukan untuk bagaimana sih caranya ketika ada permasalahan yang menimpa pekerja migran dan keluarganya. Nah, pertama di Sukabumi itu belum ada lembaga bantuan hukum yang konsen terhadap buruh migran, dan bantuan hukum itu memang digratiskan kan gitu ya. Terus untuk penanganan kasus, anggaran penanganan kasus itu tidak ada gitu ya. Tidak, sementara saat ini belum ada untuk penanganan kasus. Hanya bersifat koordinasi gitu ya, koordinasi kita ketika ini contohnya kemarin SBM itu penanganan kasus, tetapi ini ada kendala dengan biaya ya operasional lah untuk transport ke Jakarta gitu ke BP2MI atau Kementerian Luar Negeri, yang mana memang kita sudah ada di sini ada P4TKI atau BP2MI ya, terus juga ada Dinas Tenaga Kerja. Tetapi kan birokrasi, yang namanya birokrasi itu kan harus ada tahapan gitu kan ya, tahapan dari mulai desa, kecamatan, kabupaten, mungkin provinsi, dan baru sampai ke pusat. Dan di pusat pun misalnya kalau kita kirim surat email itu kirim surat aja 1 minggu baru nyampe ke bagian khusus gitu kan penanganannya.
Sementara kita di organisasi itu kita bisa diterima, misalnya kalau langsung ke Kementerian Luar Negeri gitu kan ya, ke BP2MI atau misalnya ke KBRI, kita kirim surat langsung bisa sampai, dan ada kontak person yang harus kita hubungi. Oh, inilah bagian yang Timur Tengah, inilah bagian yang aspek. Kadang kita kirim pengaduan itu via WhatsApp ya, itu dengan kita buatkan surat di PDF kan, dikirim gitu, atau email itu kita langsung kita telepon. Nah itu untuk ini harus ada memang sosialisasi itu bukan hanya datang ada di radio gitu. Saya ingin sekali gitu ada seperti iklan yang narkoba lah gitu kan, yang KB lah, slogannya juga ya Bu. Slogannya ini trafficking juga, misalnya buruh migran gitu yang menjadi korban itu kan sudah TPPO ya, tetapi modusnya adalah pekerja migran. Nah ini juga harus benar-benar dikampanyekan melalui misalnya radio lah gitu kan ya, atau bisa juga di TV gitu kan ya, dan di tempat-tempat yang mana di situ rentan terhadap permasalahan buruh migran ya, komunitas itu. Selama ini memang sudah, tetapi kalau itu kan ada ada ruang khusus untuk pembahasan isu pekerja migran, karena sudah mengarah ke TPPO gitu kan, modusnya adalah pekerja migran. Dan untuk itu harus dibentuk juga misalnya pusat layanan informasi dan pengaduan di tingkat desa, karena jangkauan dari masyarakat desa itu untuk ke kabupaten itu sangat jauh, sulit ya Bu. Sulit dan butuh biaya. Tetapi ketika ada di desa, pusat informasi dan pengaduan misalnya gitu kan, itu ada di tingkat desa, mungkin bisa terjangkau gitu, dan tidak informasi yang mereka dapat dari para sponsor itu tidak bisa ditanyakan langsung ke pusat informasi yang ada di desa. Dan juga desa punya payung hukum juga, legalitas hukum seperti peraturan desa. Sekarang baru ada 14 desa yang sudah punya peraturan desa menaungi buruh migran. Sehingga punya kewenangan juga kan desa. Nah sementara ini ketika ada kasus, desa juga tidak punya data, tidak punya data, dan waktu berangkatnya desa tidak mengetahui. Nah itu dia kesulitannya itu ya Bu. Kesulitannya seperti itu. Sementara kalau dalam Perdes itu ada salah satu aturan yang mana di situ siapapun yang mau berangkat ke luar negeri maupun keluar dari desanya sendiri itu harus terdaftar di tingkat desa. Dan ketika ada seseorang yang meminta tanda tangan bisa jadi desa gitu kan, itu ada aturannya di situ, harus disertakan siapa yang membawa, yang harus didampingi itu kan, yang membawa atau perekrut, terus harus memberikan identitasnya seperti KTP dan mau dibawa ke mana, PT mana, itu jelas. Ketika ada masalah itu udah jelas, oh ini dibawanya oleh siapa gitu kan, jadi jelas untuk menelusurinya. Ada yang mau saya tanyakan juga Bu terkait ini. Banyak juga kan Bu ditemukan mungkin di daerah-daerah khususnya gitu yang mungkin kurang informasi dan kurang paham bagaimana prosedur pemberangkatan kerja ke luar negeri secara legal gitu. Banyak juga yang ikut kepada perekrutan oleh calo-calo seperti itu Bu. Bagaimana Bu? Mungkin kan memang sudah diancam keras gitu. Kalau di Sukabumi sendiri realitasnya seperti apa ya Bu mengenai percaloan seperti itu kan, banyak juga seperti penipuan yang akhirnya merugikan para pekerja itu yang tadinya mau mengadu nasib luar negeri tapi nggak bisa. Seperti apa Bu? Harapan kami dari SBM itu ya, jadi kan ini sudah ada datanya mungkin ya, para calo itu kan ya, mereka itu memang berkeliaran gitu kan, dan juga dia mengiming-imingi gitu kan, itu sudah bukan hal yang ini sudah lagi ya, klise, sudah biasa itu. Nah ini kami berharap kepada pemerintah itu untuk
mengamankan gitu, bukan berarti mengamankan, itu benar memberikan efek jerak lah terhadap para calo gitu. Ketika ada kasus, nah itu langsung ada proses hukum gitu, supaya ada efek jerak. Nah selama ini kan ada kasus, sementara kita ya pemerintah maupun kita juga kan ikut menangani sampai bagaimana lah supaya terselesaikan, sementara ini para calonnya diam saja gitu kan ya, dan tidak ada tanggung jawab. Nah kami kemarin tuh kami ngasih masukan juga supaya ada sosialisasi juga, mengumpulkan para calo gitu kan, yang mana di situ mungkin sudah tahu dari keberadaan calo itu ada di beberapa desa, di beberapa wilayah itu namanya sudah ada. Itu kita berharap ada semacam dikumpulkan dan diberikan arahan lah gitu, diberikan arahan. Dan memang masih banyak juga yang tidak paham hukum itu para calo itu. Misalnya ketika dia merekrut, ketika dia membawa gitu kan ya, ancaman hukumannya seperti apa, mereka itu masih tidak tahu gitu kan. Itu udah ke arah penyalur, itu udah udah ke arah penyalur dan juga trafficking ya itu. Iya, betul. Jadi kan udah mengacu ke Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 ya, itu tentang tindak pidana perdagangan orang. Nah itu belum paham. Masih belum paham. Harus diedukasi lebih ya, Bu. Edukasi lebih Betul. itu. Karena memang kebanyakan kan untuk Sukabumi misalnya calonnya malah Cianjur, ada dari luar Sukabumi. Sementara Cianjur Sukabumi gitu. Dan ini juga mungkin ya sudah jaringannya sudah sangat luas, kompleks dan sulit untuk dikoordinasikan. Nah ya, itu Bu. dan sudah mengkoordinir sendiri kayaknya, sudah menjamur gitu, menjamur gitu ya. Jadi memang sulit untuk kita menghapus para calo. Tapi mudah-mudahan dengan turunan yang nanti sudah turunan undang-undang ini ya sudah ada gitu kan, karena di situ tidak ada perekrut calo ya, jadi langsung kita proses di LTSA ya, layanan terpadu satu atap. Nah makanya ini perlunya ada posko lah di tingkat desa itu kan, posko pengaduan dan informasi, supaya nanti yang akan berangkat itu diarahkan untuk ke LTSA gitu. Karena di situ sudah disediakan lah gitu, dia jadi tidak bingung lagi si calon itu kan ya, semuanya sudah difasilitasi oleh LTSA, layanan terpadu satu atap itu. Baik, kalau untuk saya juga penasaran nih ya Bu, kalau untuk SBMI sendiri atau kan ini salah satu organisasi yang cukup besar juga kan Bu, ya mengenai perlindungan gitu tentang hak-hak dari buruh migran itu sendiri. Kalau di cabangnya pun ada kan ya Bu di daerah-daerah itu. Selain di daerah itu di luar negeri juga ada Bu atau? Ada. Di negara mana saja ya Bu prioritasnya atau seperti Timur apa? Tengah ada di Riyadh, Jeddah ya, terus ada di Malaysia, ada di Singapura, Hong Kong, Taiwan, terus kemarin juga dibuat di mana, di Amerika ya, ada juga nah itu yang baru ini sampai ke Amerika ya Bu. Ada kemarin cukup itu karena yang mengelolanya adalah pekerja migran aktif di sana gitu. Sementara yang di Riyadh orang Sukabumi gitu kan adanya yang bekerja di sana, tetapi dia membentuklah organisasi SBMI di Riyadh, sehingga ketika ada kasus bukan hanya laporan dari keluarga tapi laporan dari sana, dari luar negeri melalui SBMI yang ada di Riyadh. Kalau misalnya untuk permasalahan sendiri yang dialami oleh buruh migran Indonesia di luar negeri itu spesifiknya lebih ke arah seperti apa ya Bu? Soalnya menurut data yang saya temukan gitu, misalnya di Arab Saudi sendiri ada sekitar 3.000 lebih buruh migran Indonesia per tahun. Ini menurut data dari KBRI ya Bu, per tahun mereka melapor ke KBRI meminta perlindungan dari KBRI untuk melindungi dia dari beberapa macam kekerasan yang diberikan oleh majikannya. Itu di Arab Saudi sendiri. Di Hong Kong juga ada gaji yang diberikannya tuh tidak sesuai. Nah seperti itu. Kalau menurut
pengalaman dari SBMI sendiri dari setiap negara itu kira-kira apa aja ya Bu permasalahan-permasalahannya? Kalau untuk di Timur Tengah itu kebanyakan ya overstay, hilang kontak ya, itu hilang kontak ada yang dan itu sangat sulit untuk kita dalam penanganannya itu ya. Dalam penanganannya itu kalau yang hilang kontak memang sulit, dan juga yang overstay ya gitu, yang lebih dari 2 tahun, terus ada yang sudah 20 tahun hilang baru pengaduan ke kita, dan dia tidak memiliki dokumen. Itulah yang sangat sulit. Semua keluarga itu ketika pengaduan itu tidak mempunyai dokumen, fotokopi paspor, itu sangat sulit untuk kita advokasi ya. Betul. Karena memang dari KBRI selalu meminta fotokopi paspor untuk melacak keberadaan mereka. Nah, itu yang hilang kontak ini banyak ya yang kami tangani. Yang baru pulang itu tapi ya kalau masih di majikannya itu terus ada datanya lengkap di KBRI, itu tidak sulit gitu kan ya untuk kita bantu. Tetapi ada juga yang misalnya majikannya tidak respon ya, ketika ada panggilan dari KBRI itu tidak datang. Terus jangkauannya jauh, misalnya dari daerah Damam atau Abha ya untuk ke Riyadh itu kan sangat jauh itu kan. Nah, ini juga memang kita butuh bantuan dari pemerintah juga ketika ada yang hilang kontak gitu kan ya. Terus ada yang belum pulang, misalnya selama dia melebihi kontrak kerja, dan ini juga terjadi keluarganya ketika misalnya walaupun dia sudah lama, kalau misalnya ada kiriman uang, mereka itu tidak dipermasalahkan gitu ya, walaupun dia sudah overstay ya gitu, udah melebihi kontrak. Tetapi ketika misalnya udah hilang kontak selama kalau dari tahun pertama sampai misalnya 7 tahun masih komunikasi lancar, masih kirim uang. Dari 7 tahun baru gitu dia lapor karena tidak ada kontak dan tidak ada kirim uang, baru dia melapor gitu. Dan juga ada yang pekerja migrannya itu dikasih arahan, kalau misalnya sulit ya untuk memanggil majikan, sulit, itu biasanya tidak berani gitu ya untuk diarahkan ke mana, ke KBRI. Lah, gitu kan ya. Nanti kalau melarikan diri ke KBRI itu minta bantuan supaya bisa diproses ya di KBRI, dan jangan mau lagi pulang ke mana, ke rumahnya, ke majikannya. Sebelum dia minta dipulangkan saja, tinggal di shelter KBRI, biar KBRI yang mengurus gitu. Itu sangat sulit. Dan juga dalam penanganan kasus itu kadang keluarga juga ya, keluarga itu tidak memahami. Kita sering juga dituntut ya, tekanan dari keluarga ketika kasus itu lama. Betul. Lama, padahal kita sudah nih barusan juga yang WhatsApp ke saya ya gitu kan ya. Kenapa ini belum ada gitu, belum dipulangkan, belum dipulangkan, sementara kita sudah lama menunggu gitu kan, kasus tidak, padahal kami dari SBM itu sudah melakukan sesuai standar operasional penanganan kasus kita gitu kan, sudah ada tahapan, kita sudah berapa kali gitu kan ya menanyakan bagaimana perkembangan kasusnya gitu kan, sering gitu. Tetapi kadang-kadang kita rasa terpojok juga ketika keluarganya terus-terusan bagaimana ini, itu kan ya merasa beban moral juga kita gitu. Ya, karena tidak bisa dipungkiri juga ya Bu, karena sulit juga untuk memproses itu. Namun memang balik lagi, memang mungkin keluarganya juga mengharapkan pekerja itu atau mungkin anaknya atau mungkin saudaranya untuk segera pulang seperti itu. Dan kebanyakan keluarga itu kan mau, maksudnya ingin sekali dibantu tanpa mengeluarkan biaya. Sedangkan kita biaya operasional gitu kan ya, untuk operasional misalnya kita harus mendampingi gitu kan keluarganya, misalnya untuk ke Jakarta langsung, ke Kementerian Luar Negeri ya, atau ke Dinas Tenaga Kerja, atau ke instansi-instansi yang mana di situ bisa langsung pengaduan langsung sama korban atau keluarga korban, dan kita hanya mendampingi. Tetapi pada umumnya mereka itu
tidak bersedia untuk didampingi, hanya memberikan surat kuasa. Nah itu. Sementara dalam pembiayaan, misalnya bukan pembiayaan untuk organisasi atau untuk pribadi, tapi untuk biaya operasionalnya, itu kan selalu dipermasalahkan gitu ya. Itu makanya kami ingin sekali itu kan banyak yang peduli gitu terhadap masalah pekerja migran dan keluarganya ini gitu. Dan sementara ini selama ini itu keluarga seolah-olah ya ketika dia kan merasakan hasil ya jerih payahnya. Kalau untuk ingin sekali itu ada kerjasama dengan pihak keluarga, karena memang keluarga juga harus gitu ya, harus kerjasama dan juga harus benar-benar gitu. Untuk kita kan hanya mendampingi. Betul. Kalau SBM itu hanya memfasilitasi, mendampingi ya gitu, bukan dari kita ingin seperti apalah, itu dari keluarga kan, dari keluarga atau si korban. Ketika kita tidak bisa intervensi terhadap keluarga maupun korban, hanya mendampingi sesuai dengan harapan dan keinginan keluarga atau pekerja migran sendiri. Baik Bu, kita bicara mengenai pemulangan korban ini sendiri ya Bu, atau pemulangan pekerja migran ini. Nah banyak juga kan Bu ditemukan itu dalam beberapa kasus bahwa pemulangannya pun cukup sulit Bu, seperti misalnya ada monopoli uang transportasi untuk pulang, itu tarif untuk mereka jadi dipermahal dan seperti itu. Nah untuk pemulangannya sendiri pekerja migran ini, apakah sampai pemulangan benar sampai rumah didampingi juga oleh beberapa organisasi-organisasi selain dari pemerintah ya Bu, karena mungkin pemerintah juga ikut andil juga gitu, seperti itu, atau mungkin seperti apa Bu gitu sampai. Tapi kalau dari SBMI selalu mendampingi ketika ada kasus, dari mulai laporan sampai kita pemulangan. Kadang kalau yang sakit itu dijemput ke bandara, dijemput oleh siapa kalau boleh tahu? Oleh keluarga sama kita, sama dari SBMI didampingi. Terus kalau yang sakit itu dari KBRI atau KJRI itu mendampingi juga kepulangannya. Kita jemput dengan keluarganya sampai diantar sampai rumah. Dan tidak ada biaya gitu kan ya, tidak, maksudnya kalau misalnya keluarga tidak mampu gitu kan ya, tidak mampu untuk membiayai pemulangan atau transport gitu kan ya, transport pemulangan, bawa mobil gitu kan, sewa mobil, kita berupaya di sini meminta bantuan, dan alhamdulillah kemarin itu kita SBM itu ada ya untuk beberapa kasus gitu kan ya, tetapi belum bisa mencukupi karena kasus banyak. Alhamdulillah kita sudah ada perhatian dari SBM itu kan ya, dari pemerintah ya, dapat anggaran kemarin untuk penanganan kasus, tetapi tidak sesuai dengan jumlah kasus ya, jumlah kasus yang kita tangani gitu kan ya. Baru tahun ini ya, untuk tahun-tahun belakang itu tidak ada sama sekali ya, tetapi kita minta bantuan. Misalnya yang sakit kemana ini, ada ke Basnas ya, minta fasilitas Basnas untuk dijemput gitu. Kalau yang meninggal itu 100% gratis sampai rumah. Mulai dari bandara itu difasilitasi oleh UPT BP2MI Serang itu. Tetapi yang penting kita harus memenuhi aturan dengan pemberkasan yang begitu banyaknya gitu ya. Aturan-aturan itu kayak kemarin itu kan kita sudah alhamdulillah sudah gratis ya dari luar negeri ke bandara. Tetapi di bandara ini udah defisit ya itu kan anggarannya. Tapi bagaimana supaya ini bisa dipulangkan dalam keadaan gratis. Dalam waktu 1 hari kita harus melengkapi persyaratan gitu. Ada permohonan surat dari pemerintah daerah ya, permohonan fasilitasi ambulan gratis. Itu baru dengan ada SKTM dari desa gitu. Nah itu yang kita tempuh. Tetapi kalau permintaan dari BP2MI itu kita ikutin gitu kan ya, alhamdulillah lancar, tidak ada, sudah di ACC ini pulang gratis, diantar tanpa harus dijemput, jadi langsung ke rumah duka
dan kita menyambut. Dan untuk kemarin itu kita selalu melibatkan pemerintah desa ya, polsek ya, kepolisian, dari dinas terkait. Kita menerima gitu, menerima jenazah tersebut. Begitu. Kalau untuk baik lagi Bu ke organisasi SBMI sendiri nih Bu, kalau misalnya selain dari SBMI itu ada beberapa organisasi lain sih Bu yang berusaha untuk melindungi atau mengcover buruh-buruh migran ini gitu. Seperti Banyak. yang saya tahu salah satunya ada Migran Care juga. Migran Care itu ya. ya. Banyak Itu apa lagi, Bu? sebenarnya banyak sekali organisasi-organisasi dan dulu juga sebenarnya yang Migran Care itu ya dulu kita juga kan Kopumi ya, dari Konsorsium Pembela Buruh Migran Care, sekarang membentuk Migran Care dan kita SBMI gitu kan ya. Jadi memang banyak sekali, bukan hanya SBMI, di luar negeri juga ada PPPMI, ada Garda BMI ya yang di luar negeri itu kan, dan juga ada kalau di Malaysia ada Seranto gitu kan ya, ada yang mana di situ mereka membantu gitu. Jadi kita koordinasi bukan hanya dengan SBMI. Gitu, siapapun misalnya kita selagi dia peduli dan ingin bekerja sama membantu, kita selalu kerjasama. Bukan hanya di luar negerinya juga, misalnya di dalam negeri dan di daerah juga bisa kerjasama gitu. Baik. Ibu boleh diminum dulu. Terima kasih. Gimana ya Bu, apakah di Sukabumi, saya penasaran aja sih Bu, kalau di Sukabumi sendiri itu banyak gak sih Bu ditemukan kasus-kasus seperti katakanlah perdagangan manusia gitu di luar negeri, seperti apa gitu? Karena kalau melihat di Indonesia sendiri banyak sekali kasusnya Bu, diperjualbelikan layaknya komoditas itu. Nah itulah kemarin kita mendampingi juga kasus seperti itu. Sekarang kan kembali lagi ke moratorium ya, dengan visa turis atau visa ziarah, visa syarikah ya. Mereka itu misalnya tidak betah di rumah majikan ya, terus dia melarikan diri. Dari di syarikah juga banyak sekali kasus-kasus ya, korban kekerasan ya di situ itu. Jadi mereka memilih untuk melarikan diri. Nah di situ ya lah, disitulah dia mulai menjadi apa sih, korban tindak pidana perdagangan orang, yang mana mereka itu dimanfaatkan ya. Jadi setelah ditampung mereka itu diperjualbelikannya, ada yang diperjualbelikan dieksploitasi tenaganya, ada juga yang dieksploitasi seksnya gitu kan ya, sehingga mereka itu menjadi setelah korban jadi korban lagi gitu kan ya, dan mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka merasa ingin dibantu gitu kan, tetapi ternyata dia itu diperjualbelikan lagi, ditampung. Sampai kemarin itu ada kasusnya dia melarikan diri, terus dia dibantu, padahal di situ itu satu kampung gitu kan, merasa aman. Tetapi orang tersebut karena dia sudah biasa untuk menampung orang-orang yang melarikan, dan dia dijadikan eksploitasi kembali, dan dia berhasil diselamatkan oleh SBMI Riyadh ke KBRI. Tetapi di situ karena mereka sakit hati, si penyalurnya itu ya rasa sakit hati, akhirnya dia membuat semacam medsos ya, yang mana dipublikasikan dan dikirim ke keluarganya, sehingga keluarganya merasa malu gitu kan ya. Dan pernah juga ada perselisihan paham, dia keluarganya tidak mau menerima gitu kan ya kedatangannya karena malu gitu sama masyarakat itu ada. Nah kita di sini memediasi keluarganya juga supaya diterima. Sedang waktu dia dikarantinakan selama 14 hari. Ya bilang saya mau pulang kemana, curhat gitu kan. Akhirnya kita meminta bantuan waktu itu ketua P2TP2 aja ibu untuk memediasi keluarganya, yang akhirnya
keluarganya menerima dan dijemput ke Wisma Atlet ya, karantina itu oleh Pak Kepala Desanya. Dan setelah kami kunjungan ke sana ya keluarganya diberikan juga pemahaman. Ya alhamdulillah jadi diterima dan ya diterima dengan baik gitu, diselamatkan. Diselamatkan kan. Itu banyak kasus seperti itu dan ya tetapi ini kan belum dipublikasikan. Banyak sih dengan cerita-cerita kawan-kawan SBM Beraneka ragam ya cerita-ceritanya. yang di luar memang rentan. Ya, Dan betul. pernah juga kami mendampingi memulangkan 3 pekerja migran yang sudah punya anak 3 gitu kan, yang mana di sana katanya nikah dengan orang Bangladesh ya, Bangladesh, tetapi kan udah punya anak 3 di sana juga kan tidak bisa bebas. Tidak bisa bebas, betul. Itu sangat ngeri juga, miris juga melihat betul. apa sih yang disampaikan dia itu ya. Melahirkannya seperti apa, anak-anaknya itu tidak bisa melahirkan di rumah sakit karena takut ditangkap ya. Ya, betul. Akhirnya alhamdulillah kemarin juga diselamatkan dan ya dipulangkan gitu. Ya, betul Bu. Maka dari itu menurut data yang saya temukan juga bahwa 70% dari pekerja migran Indonesia di luar negeri itu seorang perempuan gitu. Betul. 30%-nya baru laki-laki gitu. Dan memang pekerjaan ini tuh, pekerja migran Indonesia ini tuh berada dalam penuh kerentanan dan resiko gitu. Makanya ada istilah 3D gitu. Dirty, dangerous, juga dark gitu katanya. Iya, memang kalau pokoknya miris kalau kita sudah dikirimnya ke keberadaan pekerja migran yang mana di sana itu melarikan diri dari majikan, dan itu dengan gaya hidup bebas di sana itu kan ada yang mengorganisir juga di situ. Memang kalau misalnya yang melarikan diri tetapi ikut dalam organisasi SBM itu bisa dilindungi ya, bisa juga dia diarahkan walaupun dia melarikan diri tetapi dia kerja kan, misalnya kerja terus dia punya kontrakan sendiri, biasanya kan gajinya lumayan besar. Ada juga yang berhasil, mereka itu sebelum berhasil kita tidak akan pulang gitu kan ya, karena tidak boleh lagi kan berangkat lagi ke sana gitu. Jadi setelah dia punya uang, berhasil, dia menyerahkan diri ke KBRI dan diproses pemulangan. Nah itu, tetapi ya itulah yang tidak bisa diarahkan, dan juga mungkin ada tekanan-tekanan dari si penyalur di sana gitu. Nah itu kasihan juga gitu, miris gitu dengar ceritanya gitu. Iya betul Bu. Dengan banyaknya berbagai permasalahan yang terjadi dari pekerja migran ke luar negeri, selain menjadi korban juga sering kali ditemukan bahwa pekerja migran ini berbuat sesuatu yang melanggar hukum di negara yang mereka ditempatkan itu. Nah, sejauh ini kalau dari SBMI sendiri ya Bu, dari pengalaman SBMI sudah pernah belum Bu mendampingi seseorang yang sebut saja mungkin melakukan pelanggaran di luar negeri dan SBMI juga turut mendampingi? Ada 3 kasus tahun 2011 ya. Kita 3 kasus yang mana Sukabumi, 3 kasus ini sudah divonis untuk dihukum pancung ya. Dari Sukabumi itu? Sukabumi 3. Nah waktu itu memang kita juga kan katanya udah melanggar hukum katanya gitu kan ya, karena dia udah divonis hukuman mati. Tetapi kita lihat lagi dari kronologisnya ya. Karena memang pekerja migran kita itu tidak punya pengacara atau tidak ada yang dampingi ketika misalnya dihadapkan dengan pengadilan ya. Nah setelah itu kronologisnya kok bisa gitu ya, mau dihukum mati dan ada keputusan sepihak gitu. Waktu itu ada Satgas Hukuman Mati ya, waktu masih presidennya SBY itu kan dibentuklah Satgas Hukuman Mati. Nah ketika kita ke sana gitu membawa keluarganya, memang sudah ada datanya bahwa Sukabumi ada 3 yang sudah vonis hukuman mati dan sedang menjalankan tahanan gitu kan ya, di Tarhil. Nah kita minta bantuan juga. Nah di sini minta permohonan ada pendamping pengacara yang dikirim dari Kementerian Luar Negeri ya untuk mendampingi kasus tersebut. Karena kasusnya sangat-sangat ya, pekerja migran kita itu kan orangnya
gimana sih pemahamannya juga takut, Iya, takut ya, takut. apalagi sudah dihadapkan dengan hukum gitu. Padahal kasusnya itu tiga-tiganya juga ya. Kalau yang kasus yang pertama itu dia ada dipitnah sihir gitu kan ya, sihir ya, fitnah sihir. Karena kebiasaan orang kita ketika head gitu kan ya, ketika head itu biasa rambut dikumpulkan kan, dibungkus dulu itu kan disimpan di dalam apa sih, ada Kertas atau kertas, lalu plastik. kertasnya itu disimpan di bawah. Kita kan suka baca doa-doa bawa ya, menjiat gitu kan ya, Iya. ada seleksi baca doa-doa yang di situ. Pada suatu hari dia itu minta gaji ke majikannya, dan dia berantem lah gitu, cekcok ya. Nah malamnya majikannya sakit gitu, biasa apa demam gitu kan ya. Pas dicari itu ya ada itu, oh ternyata kamu sihir mau bunuh saya gitu ya. Akhirnya Disalahartikan itu. ya Bu. Yang kedua itu kasusnya dia menjaga anaknya, majikannya kerja, anaknya muntaber waktu itu kan ya, sampai dia meninggal karena takut dia lari gitu, akhirnya membunuh. Yang satunya lagi dia cuti terus tidak berangkat, tidak di medikal lagi, hamil di sana dan keguguran, bawa janin dikeresek gitu ya, ditemukan majikan ya, dianggap membunuh gitu kan ya, membunuh anak. Nah, tapi alhamdulillah tiga-tiganya sudah lolos mati gitu kan ya. Alhamdulillah ya Bu. Kita jemput ke sana dan alhamdulillah merasa dihargai gitu. Ketika di bandara itu ada penyambutan dari diantar sama kedubes, kita sampai ke rumahnya gitu, diantar gitu. Gitu. Karena kan mungkin banyak sekali juga ya Bu yang dieksekusi tanpa notifikasi, itu dia. Nah mungkin diskusi kita pada hari ini seperti itu ya Bu. Iya. Mungkin ada yang ingin Ibu tambahkan lagi terkait buruh migran atau permasalahan-permasalahannya sebagai penutup? Ya, harapannya. Iya mungkin harapannya boleh, atau pesannya Iya. seperti apa? Jadi kita berharap ya kepada masyarakat juga nih, masyarakat yang mana di situ berminat ingin berangkat ke luar negeri, jangan mudah tertipu dengan iming-iming para calo ya, yang memberikan informasi yang memang menggiurkan. Jadilah pekerja migran yang prosedural. Ambil langkah terbaik, daftar ke desa, terus daftar juga ke layanan terpadu satu atap ada di Disnaker, dan meminta informasi-informasi yang jelas tentang pekerja migran atau job order yang ada. Dan juga kepada pemerintah, dengan ditutupnya ini kan ya untuk ke Timur Tengah ini bukan solusi terbaik gitu kan ya, malah ada beberapa yang menjadi TPPO ya, tidak pidana perdagangan orang itu, yang modusnya buruh migran. Segera gitu kan dibuka, dan aturan undang-undang itu segera direalisasikan, aturan yang sangat berpihak kepada pekerja migran ini segera diturunkan dan dibuka lah. Saya minta dibuka dengan alasan perlindungan yang sangat maksimal untuk pekerja migran kita, dan mungkin untuk pengawasan dari mulai dinas terkait atau pemerintah daerah juga, pengawasan terhadap pekerja-pekerja migran kita yang ada di luar negeri itu, dengan kerjasama dengan KBRI harus semakin pengawasannya itu memang sangat minim ya sekarang itu. Sistem pengawasan dengan aturan yang begitu bagus, tetapi sistem pengawasannya itu masih lemah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan semoga para pekerja migran kita ini ya memilih menjadi pekerja migran yang legal, yang aman, yang prosedural ya, yang punya payung hukum untuk di berbagai negara juga. Iya betul. Nah teman-teman, sudah hampir 1 jam kita diskusi ya Bu. Ya, Wah asik. Memang permasalahan mengenai pekerja migran ini
harus terus dibicarakan ya Bu, karena Betul. permasalahannya sangat kompleks dan butuh sekali perhatian gitu, tidak boleh dilupakan eksistensinya. Dan butuh berbagai pihak gitu kan, Nah, yang betul. peduli itu ya, Kerjasama dari antar kerjasama, gitu. berbagai pihak gitu. Nah, mungkin teman-teman, sekian diskusi kita dalam podcast ketiga dengan topik buruh migran. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya, podcast Dialektika Hukum. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya Bu, karena masih COVID masih masih Ikuti terus protokol Ya, kesehatan iya, ya. betul. Ya, terima kasih. Saya Reski dan Ibu Jejen juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.